مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadzah dalam kajian Tahsin Tilawah. Kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu hukum yang ada di ilmu tajwid, yaitu hukum mad. Ya, hukum ini sangat penting, jadi silahkan nanti kalian fokus, perhatikan baik-baik karena ini biasanya banyak sekali kekeliruan di dalam pembacaan hukum mad ini. Untuk keberkahan pertemuan ini kita buka dan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan untuk kita belajar tajwid ini. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik, nah kita akan membahas tentang hukum mad ya. Mad secara bahasa artinya adalah tambahan atau aziyadah ya. Jadi tambahan apa sih? Nah ini tambahan suara, memanjangkan lama suara jika ada salah satu huruf mad ya. Jadi perhatikan lagi, tambahan lama suara ketika kita membaca Al-Quran, kemudian di sana ada huruf-huruf mad. Ada berapakah huruf mad itu? Nah, Ustazah yakin kalian sudah sangat faham, sudah sangat hafal begitu ya dengan huruf mad ini. Ada 3 huruf mad. Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama waw. Nah, tapi harus diperhatikan ya. Waw sukun, ketika wawnya sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat dhammah ya. Jadi kita perhatikan ya, huruf mad. Ustazah yakin kalian hafal dengan huruf mad ini. Ada 3 huruf mad. Yang pertama waw, kemudian alif dan ya. Ketika dalam kondisi sukun. Tapi perhatikan temannya. Nah, ini ya. Waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Itu pasangannya ya. Waw itu dengan dhammah. Kemudian alif sukun sebelumnya huruf berharokat fathah ya. Itu pasangannya. Kemudian ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh. Ya, jadi ada 3 huruf mad, waw, alif dan ya. Ya, ketika kita mendapati ya kata-kata di dalam Al-Quran kemudian bertemu dengan dhammah, bertemu dengan waw, fathah bertemu dengan alif, kemudian kasroh bertemu dengan iya, maka harus ditambah ya suaranya. Jadi tadi aziyadah, tambahan suara ya. Kita perhatikan nanti di contoh-contohnya ya. Adapun mad, hukum mad ini terbagi 2 ya. Hukum mad terbagi 2. Yang pertama adalah mad asli ya. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Dan hari ini Ustazah akan membahas 1 poin saja dulu tentang mad asli ya. Nah, sebetulnya hukum mad asli itu ada beberapa ya. Jadi mad asli ini secara global dan hukumnya ada beberapa hukum yang termasuk hukum mad asli ini ya. Nah, apa sih yang dinamakan dengan mad asli ini? Mad asli adalah mad yang sejak asalnya ya, mad yang sejak asalnya dibaca 2 harokat. Jadi hanya kalau Ustazah sering mencontohkan 1 ayunan ya. Yang 1 ayunan ini itu dinamakan dengan mad asli ya. Contoh
a'udzu billah, gitu ya. Itu nggak usah panjang-panjang, pembacaannya hanya 2 harokat saja, gitu ya. Pertama tadi mad asli itu adalah yang sejak asalnya dibaca 2 harokat saja. Ya, jadi tidak lebih dari 2 harokat saja. Dan lama 2 harokat itu boleh kita gambarkan dengan 1 ayunan. Ya, begitu. Kemudian salah satu syarat lagi yang dinamakan dengan mad asli adalah setelah huruf mad, tadi huruf mad itu ada berapa? Ada 3 ya, waw, alif, dan ya. Nah setelah 3 huruf mad ini tidak ada hamzah di depannya, ya, tidak ada hamzah dan atau tidak ada sukun, ya. Jadi mad asli yang hanya dibaca 2 harokat itu syaratnya adalah setelah huruf mad di depannya tidak ada apa? Hamzah dan tidak ada sukun, ya. Sekali lagi, tidak ada hamzah atau tidak ada sukun, ya. Nanti ketika setelah huruf mad ada hamzah akan berbeda hukum pembacaannya. Jadi tidak 2 harokat tetapi lebih, ya. Khusus untuk mad asli maka ini syaratnya, ya. Jadi dinamakan mad asli karena secara asalnya dibaca hanya 2 harokat saja. Kemudian setelah huruf mad yang 3 tadi ada waw, alif, ya, di depannya tidak ada hamzah atau tidak ada sukun. Ya, kita buktikan di contoh, ya. Nih, Ustazah akan bacakan beberapa contoh yang termasuk mad asli. Yang pertama adalah perhatikan tadi ada waw, ya, sebelumnya sukun. Ada waw sebelumnya sukun, ada waw sukun sebelumnya dhammah, maaf tadi ya. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ini beberapa. Ya, ada beberapa kata yang termasuk mad asli hurufnya waw sukun sebelumnya dhammah. Bacanya cukup 1 ayunan saja, ya. Talumuni walumu. Jadi talumu, ni juga sama ya, ni, walumu. Jadi cukup segitu aja, tidak talumuni, tidak begitu bacanya, tapi cukup 1 ayunan saja, ya. Ini harus diperhatikan karena sebagian dari kita banyak yang membaca terlalu panjang, gitu ya, untuk hukum mad asli ini, ya. Jadi bacanya sekali lagi boleh ikutan, ya, boleh mengikuti apa yang Ustazah ucapkan. Talumuni, talumuni, segitu ya, cukup ya. Talumuni, oke. Kemudian walumu, ya, walumu, ya, cukup segitu. Kemudian contoh yang lain tadi alif sukun sebelumnya harokatnya fathah, ya, sama alif sukun sebelumnya fathah, kemudian alif sukun sebelumnya fathah, sama cara pembacaannya tadi, ya, cukup 1 ayunan saja. Hasidi, ya, kemudian safilaha, ya, boleh ikuti ya. Hasidi, safilaha, ya, cukup 1 ayunan saja. Kemudian contoh yang lainnya, ya sukun sebelumnya kasrah, ya sukun sebelumnya kasrah. Muaidu, boleh diikuti ya, muaidu, oke, muaidu. Satu lagi, mumitu, mumitu, ya, itu. Kemudian nah, ketika kalian menemukan kata-kata seperti ini, ya, perhatikan ini ada tanwin fathah, ya, fathah 2 gitu ya, ada 2 fathahnya untuk yang ini ya. Itu sama ketika kita berhenti di kata yang ada fathah 2-nya, maka itu pun termasuk ke dalam mad asli, ya, itu pun termasuk ke dalam mad asli. Namanya ini mad iwad, gitu ya. Jadi dibacanya sama 2 harokat saja.
Kalau tanpa ketika kita tidak berhenti maka bacanya jami'an. Tapi ketika kita berhenti di kata jami'an, maka cara pembacaannya jami'a atau jami'a, cukup 2 harokat saja. Jadi Ustazah menemukan ada beberapa yang membaca begini. Jami'an itu dipanjangkan tapi tanwinnya dibaca, ya. Jami'an. Nah, itu kurang tepat, tidak tepat gitu ya. Jadi para cara pembacaannya adalah jami'a, dipanjangkan dan tidak dibaca tanwinnya. Ya. Jadi cukup tadi 2 harokat. Mubarokan, ketika kita berhenti di kata mubarokan, bacanya mubaroka, ya, 1 ayunan, ka. Jadi bukan kan panjang tapi tanwinnya dibaca, itu tidak tepat ya. Jadi bacanya mubaroka, ya, segitu. Nah, ini termasuk mad asli, ya. Dan ini juga masih termasuk mad asli ya. Kalau ini tadi mad iwad, nah kalau ini mad badal. Mad badal adalah bagian dari mad asli ya. Contohnya amanna, ini hamzah ada alifnya ya. Jadi alif sukun masih sama sebelumnya huruf berharokat fathah ya. Tapi untuk hamzah itu namanya mad badal tapi bagian dari mad asli. Jadi bacanya cukup 2 harokat saja. Amanna gitu ya. Amanna, a-nya perhatikan. Bacanya cukup 2 harokat. Amanna. Oke ya. Tuh. Ya, baik. Ini Ustazah tambahkan ya. Ada huruf-huruf di sebagian pembukaan awal surat. Ini juga masih termasuk mad asli, tapi huruf-huruf yang harus dibaca 2 harokat saja. Ya, kita mengenal ya dengan huruf-huruf di sebagian pembukaan awal surat yang nih pendek-pendek begini ya. Itu huruf-huruf di sebagian pembukaan surat. Ada yang pembacaannya 2 harokat, dan yang 2 harokat ini termasuk ke dalam mad asli ya. Contoh hamim. Kalau mim karena ada tanda bendera jadi harus lebih dari 2 harokat. Tapi yang ini maka ini dibaca 2 harokat saja. Nah, jadi pembacaannya hamim. Nah, kalau mim itu panjang, nanti beda lagi pembahasannya. Ya, kita membahas yang 2 harokatnya saja. Kemudian yang ini yasin. Ya-nya yang dimaksud dengan mad asli adalah ya-nya. Namanya ini mad harfi. Ya, namanya ini mad harfi. Mad harfi masih termasuk ke dalam mad asli gitu ya, mad harfi tabi'i ya. Jadi yasin, ya-nya ya yang Ustazah maksud. Kemudian toha. Toha sama 2 harokat 2 harokat. Ini yang masih mad asli dan namanya apa tadi? Mad harfi tabi'i ya. Toha ya, 2 harokat. Nah, kemudian di sini juga ha sama ya-nya yang 2 harokat. Kemudian di alif lam ro, ro-nya yang 2 harokat ya. Yang termasuk mad asli namanya apa tadi? Mad harfi tabi'i ya. Tuh. Jadi huruf-huruf di sebagian pembukaan awal surat yang pembacaannya 2 harokat saja. Dan biasanya tandanya begini ya. Tidak ada benderanya, karena yang ada benderanya itu berarti harus dibaca lebih dari 2 harokat, harus 6 ya. Ustazah akan berikan contoh bacaan. Ustazah akan mentalakikan ini surat Ali Imran ya, ayat 16, 17 dan 18. Perhatikan huruf-huruf yang harus dibaca tadi ya. Mad asli. Huruf-huruf yang harus dibaca 2 harokat. Pokoknya tandanya ada 3 huruf. Ada wawu, ada alif dan ada ya, begitu ya. Nah, itu yang harus dibaca 2 harokat. Kalau di dalam Al-Quran pokoknya ketika ada huruf mad ya, itu tidak ada tanda benderanya di atasnya, dia harus dibaca 2 harokat ya.
Seperti biasa, sebelum Ustazah bacakan secara keseluruhannya, Ustazah akan berikan contoh kata per kata begitu ya, biar kalian nanti lebih pas lagi membacanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, ya, alladzina tuh ada iya sukun, berarti di-nya dibaca 2 harokat. Alladzina, perhatikan da-nya, ya, bukan allazina. Saya ingatkan lagi, bukan allazina tapi alladzina, ya, lidahnya digigit. Yaquluna, ada wawu itu cukup 1 ayunan saja. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Yaquluna rabbana, ini mah ada tanda benderanya. Nun bertasdid, awas ditahan. Innana, ini juga ada tanda bendera. Nah, amanna, ya, ini 2 harokat. Faghfir lana juga sama, ya. Dzunubana, perhatikan kata dzunubana, ya, sama, jadi bukan zunubana tapi dzunubana. Waqina adzabannar, ban nun bertasydid. As-sabirina was-sadiqina. Nah, ya, ini ya sukun sebelumnya kasrah dibaca 2 harokat saja. Wal qanitina, sama, ini ya ada alif. Nih, alif ini tuh alif kecil. Sebelumnya fathah, sama itu juga 2 harokat ya. Wal qanitina wal nun mati menghadapi fa, ingat ya, harus didengungkan. Wal mufiqina wal mustal. Nah, gha sukun itu nggak boleh mantul. Jadi bukan wal mustag. Nah, bukan tag, tapi tagfirina. Jangan dipantulkan ya. Firina bil ashar. Syahidallahu an, nun bertasdid tahan. Annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wa ulul, ini ada wawu, tapi ini bukan sukun. Ya, perhatikan. Ini ada wawu, tapi ini bukan sukun. Ini tanda bulat. Artinya, wawu ini tidak bisa dibaca panjang. Jadi bukan wa ulul. Kalau tandanya bulat sempurna atau bulat lonjong, itu nggak boleh dibaca sebagai tanda mad. Ya, perhatikan. Wa ulul ilmi, justru pendek ya. Qaimam bil qisti. Nah, ini ketika kita berhenti di sini, jadi pembacaannya bil qisto. Nah, ya, jadi qisto. To-nya itu qalqalah. Jadi harus sangat terdengar. Bil qisto. Kita berhenti di situ. Seperti itu cara pembacaannya. Kemudian la ilaha illahu. Nah, kalau kita berhenti di huwa ya, ini sama. Illahua, kalau kita berhenti di kata hu, illahu. Jadi wawunya sukun, hu-nya jadi dibaca mad, panjang ya. Sama, Illahuwal azizul hakim. Ya, seperti itu ya. Jadi insyaallah banyak contoh yang kita bahas tadi tentang mad asli, dan silahkan kalian perhatikan baik-baik ya. Ustazah akan bacakan secara keseluruhannya, silakan kalian perhatikan baik-baik tulisannya dan ikuti ucapan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu anna
annahu la ilaha illahu. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Silakan kalian ulang-ulang lagi ya, perhatikan lagi bacaannya berulang-ulang, kemudian setelah kalian yakin buat VN-nya dan kirimkan ke grup Qur'annya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.